Cuman Iya, iya. cuman Aguero terlalu berdosa saya kalau nggak masang Aguero. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Hadir lagi di The Number 10 Show dengan saya Median. Di seberang sana ada dengan siapa? Mirwanovic, Eh, Mirwan Bisaka, aka Mirwan Bisaka. Mirwan Fellaini bisa juga. Mirwan. Oke, jadi malam ini kita akan lanjut kembali terkait diskusi ringan kita tempo hari perihal base 11 dari Pep Guardiola. Nanti juga akan berlanjut ke base 11 dari Jose Mourinho. Jadi minggu lalu kita sudah sempat tapping terkait base 11 dari Pep Guardiola, yaitu dengan basic menggunakan formasi kalau bisa dibilang pakem atau yang paling sering digunakan Pep Guardiola, yaitu 4-3-3 dengan pilihan pemain dari 3 tim yang selama ini dilatih oleh Pep Guardiola, yaitu Barcelona, Bayern Munchen, dan musim ini masih berlangsung Man City. Jadi diskusi kali ini dengan Mirwan, kita akan lebih fleksibel ya. Mulai dari pemilihan formasi dan komposisi pemain yang dipilih. Jadi tidak merujuk ke pilihan pemain di diskusi kita minggu lalu. Cuman pilihan pemainnya masih tetap dengan yang sama ya. Jadi tidak di luar dari konteks yang ada 15 pemain, 3 tim yang dipilih ini. Cuman yang posisi kalau kita bilang minggu lalu itu wildcard itu Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan Kun Aguero. Minggu lalu itu kita nggak masukkan. Untuk kali ini kita ikutkan. Oke, kira-kira gitu Wan ya. Oke, Lewandowski jadi back tengah, mantap. Jadi kalau bisa penyerang semua berarti nih. Oke, jadi yang pertama Mirwan mau pilih dari pemain-pemain ini untuk mengakomodir semua jagoannya. Kira-kira mau pakai formasi berapa nih? 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2. 4-1. Formasi apa ini? Masih PS1 ya. Aslinya sebenarnya 4-4-2, cuman dimodifikasi dikit jadi 4-1-2-1-2. Oke. Pakai nomor 10 klasik. Nomor 10 klasik ya? Yo, Oke. Saya sendiri nggak akan mau kalah dengan pakai nomor 10 klasik, tapi bukan pakai 4 back. Saya mau pakai formasi Galatama. 3-5-1-1. Sorry, bukan. Salah. 3-4-1-2. Wah. Formasinya Atalanta pernah pakai ini 3-4-1-2. Atalanta, iya. Jagoan saya. Berhasil nahan imbang Juventus kan kemarin? Berhasil nahan imbang Juventus. Yang berhasil nahan itu yang Juve itu yang berhasil nahan. Juve yang berhasil nahan ya, bukan Atalanta yang berhasil nahan. Iya. Juve itu sekarang nggak beda dengan Siena. Oke, jadi untuk diskusi kita kali ini, Mirwan akan pilih formasi 4-1-2-1-2, saya 3-4-1-2. Kita mulai dari pos pertama. Kalau di pertemuan sebelumnya tuh tanpa membuka file kerja kita yang minggu lalu itu Manuel Neuer ya. Manuel Neuer ya. Kira-kira masih tetap Manuel Neuer apa enggak? Masih sama. Masih sama ya? Masih sama. Pilihan saya nggak berubah di posisi penjaga gawang.
Kirain bakal Ederson. Enggak. Masih tetap Neuer. Enggak ya? Enggak. Masih tetap Neuer ya. Ya. Oke, jadi untuk yang pilihan kali ini saya berubah. Saya akan Oh, pilih Ederson. karena mainnya 3 back ya, harus ada back keempat. Yes. Ya. Jadi saya ingin memaksimalkan semua pemain mulai dari build up dari bawah. Oke. Manuel Neuer sebenarnya bisa, cuman memang dia terlalu dibanding risknya itu kayaknya lebih Iya, lebih tinggi Neuer dibanding Ederson. Ederson lepas bolanya bisa lebih cepat betul. dibanding Neuer. Kalau dari saya seperti itu ya. Oke, berubah. Oke. Oke. Saya berubah. Jadi sebelumnya juga saya sama dengan Mirwan. Kita masuk ke pos lini belakang. Mirwan ini pakai formasi 4 back, ini pakai full back ya. Ya, ini saya pakai 4-1-2-1-2 itu kan ada 4-1-2-1-2 wide sama 4-1-2-1-2 compact narrow. Oke. Jadi saya pakai 4-1-2-1-2 wide, memaksimalkan full Wide. back. Ya. Oke, sorry, sebelum kita masuk ke pesusunan nanti formasi fullnya, 4-1-2-1-2 ini lebih ke diamond atau bagaimana maksudnya? Iya, lebih ke diamond, Diamond ya? Ya. Kayak formasinya AC Milan eranya Ancelotti yang pakai kakak. Iya. Oke. Menarik ini ya. Oke, untuk pos pertama di lini belakang, Puyol. Saya pilih tetap masih pakai Puyol. Center back ya? Center back ya Puyol. Oke. Center back. Kenapa Puyol? Karena jawabannya sudah ada di episode sebelumnya gitu. Oke, jadi teman-teman yang mungkin langsung ketemu dengan video ini jangan kelewatan video kita sebelumnya ya. Jadi Ya, ada beberapa argumen dari Mirwan, termasuk saya juga. Sebenarnya Mirwan lebih ke sisi data statistiknya, kalau saya lebih ke cenayang-cenayang sedikit lah. Mengawang-ngawang kan. Oke, untuk posisi pos lini belakang yang pertama, Mirwan masih tetap pilih Puyol. Kalau saya masih tetap sama dengan Puyol ya. Cuman Puyol nih saya akan pilih di posisi yang pinggir dari 3 back. Oke. Yang berikutnya? Nah, di sini terjadi pergolakan batin saya ini antara memilih Pique atau mengubah keputusan saya ke Mats Hummels. Mengubah keputusan dari Mats Hummels ke Pique. Yang sebelumnya kan saya pilih Mats Hummels kan. Iya. Pertimbangan saya adalah siapa yang lebih nyaman di formasi 4 back, tapi bukan, jadi taktik 4-1-2-1-2 ini lebih vertikal direct sih, sama lebih ke lebar lapangan, dan dua-duanya bisa. Cuma saya lebih, untuk kali ini saya memilih Pique. Memilih Pique kali ini saya lebih memilih Pique kali ini. Alasannya kenapa? Nanti pada saat pemilihan gelandang. Berarti bisa dipastikan nih ada orang dalamnya di yang gelandang nih. Sebenarnya Pique ini nggak dianggap nih. Oke, jadi ada yang berubah ya. Sebelumnya itu di antara pilihan Gerard Pique, Matt Hummels dengan John Stones, Mirwan tuh pilih Matt Hummels tuh. Kalau saya masih tetap dengan Hummels ya di tengah, karena memang kalau dari sisi pertahanan sebenarnya kalau bisa dibilang ini sih sebenarnya hanya sekedar analisa biasa, cuman yang saya lihat
kalau bola mati, Mm-mm. Matt Hummels itu lebih pintar dibanding Gerard Pique. Gerard Pique itu hanya unggul di postur tubuh aja. Ya, Kalau Hummels lebih bagus pada saat ada peluang dari sisi bola mati. itu dia alasannya kenapa saya memilih Pique. Salah satunya itu. Oh gitu. Ya. Maju-maju. Bukan. Bukan ya? Ya, itu saya memilih Pique dari Matt Hummels kan nanti pada saat Nanti ya? pemilihan gelandang. Oke, untuk fullback kanan Oh, fullback kanan saya masih tetap masih tetap the Dani one and Alves. only Dani Alves. Oke. Oke, karena saya memang hanya menggunakan 3 back di belakang ya. Untuk fullback kiri langsung ke Mirwan aja. Fullback kiri Ada pilihan Eric Abidal, ada David Alaba, ada Joao Cancelo. Untuk kali ini saya memilih Philip Lahm di sebelah kiri. Philip Lahm. Iya. Philip Lahm itu pernah dipasang di sebelah kiri Munchennya Guardiola. Philip Lahm. Bentar. Kenapa nggak Cancelo? Karena apa ya? Saya lebih ini subjektivitas sih, lebih subjektif memilihnya lebih ke Philip Lahm aja. Alasannya kenapa? Nggak ada alasan. Pengen Philip Lahm aja di sebelah kiri. Oke. Sorry, yang Matt Hummels ini tadi bukan di tengah ini dia. Dia di sini nih. Si kawan ini di sini nih. Oke. Jadi untuk menggenapi susunan 3 pemain belakang saya, formasi 3-4-1-2 ini saya menggunakan Javier Mascherano. Waduh. Nggak bener ini formasinya. Nggak bener. Jadi ini juga sebenarnya berkaitan juga nanti ke lini tengahnya ya. Jadi saya kalau nggak salah, jadi ingin menerapkan apa ya? Apa itu libero ya? Libero, iya, libero. Libero. Oh iya, saya ingat sekarang kenapa pakai Philip Lahm, nantilah. Nanti ya. Oke, yang berikutnya 3-4-1-2. Masuk saya dulu ya, jadi supaya kita pas sama-sama 4 ini. Oke. Jadi untuk gelandang yang pertama yang saya pilih di tengah, saya nggak akan berpaling dari seorang Sergio Busquets. Oke. Kemudian masuk ke gelandang yang bagian nomor 1, 4-1-2-1-2-nya, nomor 1. Xabi Alonso. Arturo Vidal out. Out ya? Ya, Arturo Vidal out. Nah, sini ya? Iya. Itu jadi penjelasannya adalah karena saya pakai formasi 4-1-2-1-2 wide. Jadi ini berkaitan dengan kenapa saya memilih Pique dan kenapa saya memilih Philip Lahm. Oke, dan kenapa ini korelasinya dengan Xabi Alonso. Jadi kelemahannya 4-1-2-1-2 ini adalah ketika dalam pos transisi dari menyerang ke bertahan itu sebelah sayap itu pasti akan dieksploitasi, apalagi dengan formasi yang pemain tengahnya banyak, kayak formasinya Median kan 3-4-1-2 itu pemain tengahnya numpuk nih. Pasti Xabi Alonso bakal keteteran ketika menghadapi 2 gelandang wingback yang bisa masuk ke tengah kan, mengeksploitasi half space. Oke.
Kenapa Philip Lahm di sebelah kiri? Karena Philip Lahm itu bisa main jadi DMF juga. Jadi seenggaknya dia bisa mengcover posisi Xabi Alonso pada saat dia di outnumber, kalah jumlah kan. Kenapa Gerard Pique aerial duel udaranya Gerard Pique itu di atas Mats Hummels 91 berbanding 98. Jadi ketika United lagi ketika kenapa United coba? West Ham United ya. Jadi ketika apalagi kan ini 3-4-1-2 ini wingbacknya juga mungkin overlap juga kan. Jadi ketika ada bola-bola crossing, makanya yang posisi sayap di terekspos kan. Iya, makanya yang terekspos di sayap. Jadi ketika ada serangan entah itu bola-bola udara, seenggaknya Pique sudah bisa menang nih di posisi itu gitu. Terlepas dari strikernya mungkin nanti Aguero atau Lewandowski, saya nggak tahu di pemilihannya median siapa, nanti kita lihat aja. Terus seenggaknya Pique sama Puyol ini klop lah ininya, chemistry-nya. Jadi alasan kenapa saya memilih Pique, kenapa saya memilih Philip Lahm, dan kenapa saya memilih Xabi Alonso adalah alasannya karena itu. Tiga-tiganya itu saling berkaitan. Oke. Jadi yang disampaikan Mirwan tadi sekarang sebenarnya bukan hal yang jarang kita lihat. Jadi posisi back kanan atau kiri dia masuk ke tengah. Jadi kalau yang selama ini yang kita tahu kan back kanan itu atau back kiri ya di sayap aja, dia lempeng-lempeng aja naik turun begitu kan. Jadi kalau sekarang mungkin ada yang disebut itu false fullback. Jadi dia masuk ke tengah sebagai entah DMF, posisi DMF ya. Jadi bukan sebagai menggantikan peran gelandang bertahan, tapi di kondisi-kondisi tertentu aja ada dibilang false fullback. Oke. Jadi untuk selanjutnya di pilihan pemain saya karena memang ini formasi kalau misalnya dibilang apa ya, kelemahannya itu mungkin bakalan selain dari bakalan rebutan menjegal kaki lawan, bakalan rebutan juga nih posisinya nih siapa di sini nih. Cuman memang intinya itu siapapun yang saya pilih nggak bakalan pernah salah. Oke. Karena pemain-pemain di sini pemain terbaik semua. Iya. Oke, jadi sebelumnya saya nggak pilih pemain ini, dan ini pemain dipilih oleh Mirwan. Siapa? Arturo Kali ini Vidal. saya akan pilih Arturo Vidal. Dibajak pemainku. Jadi alasan saya pilih Arturo Vidal ini memang saya ingin memenangkan lini tengah, bagaimanapun caranya. Jadi nanti entah siapapun striker dari pilihan Mirwan, intinya di tengah itu nggak boleh ada pemain dari lawannya. Yaitu peran dari Arturo Vidal dan Javier Mascherano sangat besar di sini. Walaupun Javier Mascherano agak ke belakangnya, jadi Sergio Busquets ini lebih ke masalah pengatur aliran bola lah. Oke. Vidal itu pokoknya pesan dari rumah, kalau ada kaki yang langsung hantam. Ini Busquets sama Vidal ini sejajar kah posisinya atau sejajar? Oke. Sejajar. Oke, ya selanjutnya yang gelandang yang 2 nih, 4-1-2. Oke, jadi yang pertama saya sebelumnya nggak memilih nih gelandang ini. Karena alasan personal kan, maksudnya kalau saya memilih gelandang ini pas harus yang satunya ikut juga. Begitu. Jadi ya, tapi di formasi kali ini saya akan memilih dia karena ini nanti akan berkaitan dengan nomor 10 nih. Oke, di depannya ya. Ya, jadi yang pertama, yang gelandang pertama itu Xavi Hernandez. Oke.
Ini di mana nih? Sini? Xavi Hernandez di sebelah kiri ya? Oh, posisinya pas di sini atau mau lebih ke anu Enggak, lagi? enggak, lebih ke tengah. Sini ya. Heeh. Oke, yang kedua, Yang kedua, kalau ada yang menebak saya akan memilih Iniesta, salah Anda. ah, salah ya. Iya, saya akan memilih Siapa? Kevin De Bruyne, tetap. KDB. Iya, Oh, mengejutkan ini. Saya kira nih KDB ini bakalan bakalan dibuat diganti sama Iniesta gitu. bakalan Jadi jadi nomor nomor 10. 10. Oh, enggak. Nomor 10 Enggak itu ya? sudah ada di wild card. Sudah. Saya lupa kita pakai wildcard. Oke. Cuma De Bruyne itu nggak Tapi sejajar. De Bruyne itu nggak sejajar dengan Xavi. Dia agak-agak ke depan dikit. oh gini. Iya, dia lebih hybrid hybrid 8-10. Jadi bisa jadi nanti pada saat implementasinya dia bisa switch dengan nomor 10 klasik itu. Kayak gitu. Oke. Sini ya. Ya. Tapi kenapa nggak pilih Iniesta? Karena karena saya butuh pemain yang ketika Xabi Alonso yang perannya sebagai regista atau di playing midfielder itu dikunci, seenggaknya masih ada satu pemain yang bisa melepaskan diagonal pass untuk dan memanfaatkan lebar lapangan, dan itu Kevin De Bruyne. Jadi di sini karena saya pakai vertical direct polanya, jadi bukan formasi short pass kayak Barcelonanya Guardiola, enggak. Okay. Ini lebih direct ya. Makanya saya nggak pakai Iniesta karena Iniesta itu kan bisa memanipulasi ruang sempit kan. Dia olah bolanya bagus. Cuman saya memilih De Bruyne di sini gitu. Oke. Menarik ya. Jadi memang saya kira itu bakalan karena sudah ada Xavi, apalagi sudah ada Xabi Alonso, kurang apa lagi tinggal wantu-wantunya kan? Iya. Oke, jadi Mirwan pilih 3 pemain di lini tengah, itu ada Xabi Alonso, ada Xavi Hernandez, ada Kevin De Bruyne. Ya. Berikutnya saya kan sebenarnya agak dilema nih untuk pilihan 2 pemain berikutnya antara menggunakan 2 fullback atau kombinasi. Oh, menarik. Cuman memang jatuh pilihan sebenarnya hampir sama dengan alasan Mirwan memilih Philip Lahm, cuman memang taktiknya akan berbeda. Untuk di posisi kanan itu saya pilih Joshua Kimmich. Oke. Ya, yang di kiri saya pilih David Alaba. Oke. Kalau sebelumnya untuk pilihan Eric Abidal, David Alaba dan Joao Cancelo, saya pilih Joao Cancelo. Cuman kali ini David Alaba untuk taktik yang lebih menusuk ya, karena kalau saya melihat sih untuk penyerangan itu lebih agresif Alaba dan lebih ofensifnya lebih tinggi dibanding Joao Cancelo. Cancelo itu dia seimbang kalau menurut saya. Jadi untuk posisi ini saya nggak butuh pemain yang bertahannya bagus. Jadi karena sebenarnya sudah ada Vidal ya. Kalau di sisi kiri itu sudah di cover sama Vidal, ada Mascherano sama Matt Hummels. Jadi untuk posisi sebelah kiri atau sebelah kanan itu nggak butuh lagi tuh yang untuk bertahan. Oke. Ini dua pemain ini bukan pergantian dadakan Kak. Memang sudah dipilih sebelumnya gitu.
Bukan. Sudah, Oke, sudah, oke, sudah. oke, oke, oke. Berarti bukan nggak ada Sudah. perubahan setelah melihat komposisi pemain dari saya kan? Tidak, tidak. Jadi memang Jo Cancelo itu cocoknya main kalau dengan menggunakan sistem 4 back. Kalau Ya. 3 back kayaknya jadi mubazir. Hmm. Jadi kalau misalnya dia hanya lebih ke depan didorong, dia bakal nanti instingnya dia bakal mundur Bakal tetap mundur terus ya, kan. track back iya. Iya. Oke. Jadi untuk tiga terakhir nih ya. Jadi kita sama-sama posisi 3 pilihan terakhir nih. Untuk yang pertama Lionel nomor Messi. 10. Messi. Ini ya. Iya. Jadi bikin terdekat ya. Terlalu dekat, agak dimundur. Ya. Ini ya. Oke, Messi. Lanjut aja dulu. Oke, yang dua strikernya itu Lewandowski nggak dapat tempat. Kenapa? Karena berdosa Anda berdosa. Karena sebenarnya saya mau pasang Lewandowski, cuman saya nggak melihat, meskipun Lewandowski bisa jadi pemantul dan dia bisa main melebar juga, bisa jadi apa istilahnya kalau di Football Manager ya, advance forward kalau nggak salah. Cuman bisa poacher juga, cuman untuk dua di depan ini saya butuh pemain yang bisa bekerja sama dengan Messi dalam hal umpan pendek dan umpan-umpan pendek dan mengerti kebutuhannya Messi gitu. Mengerti apa yang kalau misalnya Messi mau umpan ke sini, mereka sudah tahu nih mau kemana gitu. Oke, jadi dua itu David Villa yang pertama. David Villa itu di sebelah kiri. David Villa. Di sebelah kanan Sergio Sini. Aguero. Jadi pemain kesayangan kenapa nggak di nih? Eto'o. Bukan. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Enggak cocok dia, enggak masuk skema dia itu. Enggak masuk skema ya? Enggak masuk skema. Messi, David Villa saya pasang di sebelah kiri karena dia bisa cut inside, melepaskan finesse shot, bola placing, sementara Aguero link up play sesama Argentina itu bisa mematikan, dan itu nggak pernah terrealisasi sampai detik ini ketika Aguero akhirnya pensiun dan dikhianati sama Messi ya. Satu-satunya cara mewujudkan mimpi itu adalah di formasi ini gitu. Formasi ini ya. Iya. Saya kira tuh David Villa nggak bakalan dipilih. David Villa saya pakai di sini. Pakai ya. Yoi. Oke, jadi mungkin akan sedikit berbeda dengan saya. Jadi kalau untuk posisi nomor 10 saya percayakan ke Iniesta. Ini sebenarnya berkaitan nanti ke yang pos depan sih. Pos depan. Jadi memang kalau misalnya biasa kita lihat di zamannya Iniesta masih main dengan Pep, sama seperti yang dibilang Mirwan tadi, ini kalau sudah ada Iniesta, ada Xavi, ada Messi, yang biasanya orang cari ruang kosong, dia itu cari di mana ada kerumunan. Dan biasanya Iniesta bermain di sisi sebelah kiri biasanya. Tapi justru disinilah perannya Iniesta di belakang itu sudah ada tukang jagal. Iniesta itu tinggal menari-nari saya di tengah, mau di kanan mau ke kiri. Jadi posisi Iniesta nanti bakalan menentukan nih aliran dari Sergio Busquets. Untuk yang dua berikutnya,
Justru saya posisikan Messi di Jadi agak ini di sini. Jadi ini Messi ini ya, Messi 2011 ya, Messi striker ini, Messi striker dia, Sebenarnya lebih ke second striker ya. second Jadi striker, oke. second striker. Sebenarnya kenapa saya nggak bikin sejajar antara eh, Messi dengan Iniesta. Iniesta? Mm. Mm-mm. Karena lebih kepada kalau misalnya mereka sejajar, itu akan lebih sering tabrakan lah. Tapi Hmm. kalau misalnya Messi agak digeser ke depan, tapi bukan sebagai striker, dia posisinya memang sebagai bisa dibilang sebagai pelayan, tapi bisa juga dilayani. Hmm. Oke. Karena di posisi depan saya pilih pasti Lewandowski, Oke. tapi agak ke depan ya. Jadi Ya. posisi yang dua di depan memang nggak sejajar dia. Mm-mm. Karena Oke, oke, oke. saya nggak mau menyanyiakan David Alaba dan Joshua Kimmich yang Hmm. punya umpan diagonal crossing ke kotak penalti. Mm-mm. Karena saya melihat sih dari komposisi pemain di tengah yang punya saya untuk bermain bola-bola pendek boleh, bola-bola panjang Mm. boleh. Mm-mm. Kalau Mirwan tadi kan memang lebih ke vertikal direct ya. Iya, ya. Oke, jadi kalau saya memang pilihannya seperti ini. Oke. KDB sebenarnya awalnya itu agak 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 bimbang antara KDB dengan Iniesta, cuman harus diakuin kalau misalnya kita mau komparasi antara Iniesta dengan KDB, Iniesta masih satu tingkat di atas KDB Mm-mm. dari segi pencapaian di tim ya. Mm-mm. Karena kalau KDB mungkin kalau ini pendapat subjektif sih, memang KDB ini tertolong di masanya sekarang itu sudah nggak ada Iniesta sama Xavi. Coba kalau misalnya masih ada, bakalan tenggelam namanya. Iya, Kalau menurut saya ya. betul, betul, Jadi betul. KDB itu tertolong bukan karena mau underestimate ke KDB ya, cuman memang dia sedikit tertolong di situ kalau menurut saya. Mhm. Iya, 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 iya. Kalau dari Kalau dari kalau apa? dari Mirwan nih, Nah, pilihan pemain saya ini dari 11 pemain pilihan saya dengan formasi 3-4-1-2, mm-mm, kira-kira siapa satu pemain yang mm-mm. seharusnya bukan dia dan digantikan oleh siapa? Jadi Atau maksud mungkin yang di luar dari ekspektasimu lah. seharusnya bukan dia di squad selectionmu gitu. Iya, Mas Kir, sebentar, 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 sebentar. Hmm, Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. Hmm. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya. Kayaknya David Alaba pun bisa kalau misalnya dia di posisi itu sebagai wingback pun Ah, kayaknya dia bisa. Bahkan mungkin karena Joshua Kimmich di tahun agak ini, ah, musim ini kan Alaba lebih sering jadi apa perannya lebih agak sentral di Barcelona di musim ini 3 pertandingan terakhir. David Alaba Eh, Real Madrid. Dani Alves, sorry Dani Oh, Alves Dani maksud saya, Dani Alves. Alves ya ya. Jadi maksudnya nih Joshua Kimmich nih layaknya itu diganti oleh Dani Dani Alves. Alves, iya iya iya. Ah, iya, 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 iya. Cuman memang saya nggak tahu ya kalau Dani Alves tuh emang jadi eh, salah satu pemain terbaik fullback kanan ya. Hmm. Tapi kalau untuk bermain dengan formasi ini saya lebih milih Joshua Kimmich karena Dani Alves kayaknya kurang cocok kalau menurut saya Iya iya. di posisi dengan 3 back ya. Karena biasanya dulu kayaknya Dani Alves tuh nggak pernah ya main yang 3 back begitu. Kayaknya Tapi pas kalau pick per picknya dia enggak lebih ke 4 back memang. 4 back kan. Uh-uh.
Dia itu kan offensive fullback yang bisa umpan 1-2 link up play dengan Messi di sebelah kanan. Iya. Gitu. Cuman kalau misalnya kebutuhan taktiknya itu memang lebih mengutamakan poros tengah, ya Joshua Kimmich mungkin memang lebih cocok. Cuman saya masih lebih menaruh harapan ke Dani Alves. Iya, jadi memang lini tengah saya ini maunya tuh yang compact, yang kalau Dani Alves tuh terlalu liar tuh, jadi bikin pecah tuh tengahnya tuh. Bakalan ada sisi yang tereksploitasi lah di sisi kanan. Makanya saya pilih Joshua Kimmich yang lebih steady lah posisinya. Oke, kalau dari formasi ini ada nggak yang menurut kamu nggak cocok banget, nggak banget gitu loh di formasi ini gitu? Awalnya sih tadi saya mau bilang Philip Lahm, cuman pas lihat lini depannya berarti murni nih hanya akan hanya mentok di satu strategi kalau menurut saya, karena pemainnya kecil-kecil. Lucu kan? Jadi, lucunya karena ini kan sebenarnya vertical direct 4-1-2-1-2, tapi memaksimalkan fullback, tapi strikernya itu nggak ada tuh striker jangkung. Iya kan? Jadi sebelum masuk tadi ke striker ini saya yang agak risih itu di Philip Lahm. Tapi pada saat sudah masuk nih di yang lini depannya, apalagi ketemu dengan tapi bisa jadi ya justru senjata lain, karena 3 di depan ini yang pemain cepat ya, jadi dikibul-kibulin nih backku kan. Tapi nah itu kalau misalnya kita bicara sesuai skenario dari sisinya Mirwan. Tapi kalau misalnya nggak sesuai skenario, ya siapa yang mau disuruh buat misalnya yang bermain bola panjang seperti tadi yang mau dicanangkan kan. Jadi kalau saya sih memang pilihannya kalau untuk di depan mau bola pendek juga boleh, bola panjang juga boleh. Oke. Gitu. Tapi saya tuh cukup terkejut kenapa nggak ada pilih Riyad Mahrez juga. Riyad Mahrez itu kalau misalnya dia harus masuk di strategi yang 4-1-2-1-2 ini, berarti yang satu-satunya yang bisa digantikan Mahrez itu Aguero. Tapi saya Aguero ya? Iya, tapi saya karena kalau misalnya Aguero berarti Mahrez itu lebih melebar ininya, lebih keluar dia posisinya, enggak di dalam kotak penalti, kayak jadi perannya kayak yang Man City sekarang. Cuman Aguero terlalu berdosa saya kalau enggak masang Aguero. Apalagi sebenarnya karena pilihan formasinya kalau pilih Riyad Mahrez harusnya agak melebar ya. Iya. Karena nggak cocok juga deh kalau misalnya main rapat. Oke, jadi dari komposisi pemain ini yang sebelumnya kita coba menggunakan pakem dari Pep Guardiola itu 4-3-3, kemudian edisi kali ini kita sempat sebut juga formasi suka-suka ya. Jadi kira-kira dari pilihan pemain ini siapa yang mau dipilih, dan ya inilah pilihan dari kami. Walaupun sebenarnya memang ini terlalu fantasi ya. Tapi dengan beberapa pendapat yang ya tentu saja dibilang bisa cetek atau bagaimana. Cuman yang kalau misalnya saya nggak tahu kalau FIFA 2022 tuh bisa dibikin kayak dulu
PS berapa tuh ya yang kita pilih-pilih pemain kemudian ditandingkan? Apa tuh ya yang Oh, kayaknya ah, sih bisa yang nggak ya? edit-edit itu loh. Bisa, bisa. Oh, di PES kayaknya yang bisa itu. Kalau FIFA kayaknya nggak bisa ngubah ini, kayaknya ya. Kecuali kita bikin tim sendiri, mungkin. Itu main dulu ya. Hmm. Oke, untuk diskusi kali ini terkait base 11 dari Pep Guardiola cukup sekian. Nanti akan kita lanjut ke episode berikutnya yaitu base 11 dari Jose Mourinho. Ini Oke, akan sekian menjadi lebih menarik dari ini Mourinho ini. menarik nih. Akan terjadi aneh nih. Jadi bagi teman-teman dinantikan aja video berikutnya dari kami karena nanti dari base 11 Pep Guardiola dan base 11 dari Jose Mourinho akan coba kita sandingkan di satu layar kira-kira nih Siapa yang lebih siapa nih superior layak ya? superior dan Iya, nanti iya, akan iya, kita iya. undang satu rekan kita yang menjadi Juri. apa ya jurinya lah kalau Oke, menurutnya kalau misalnya yang pilihan ini apa kelemahannya apa keunggulannya kan yang satunya oke, juga begitu jadi oke. supaya agak-agak ada sedikit lah dari opini dari luar karena kalau dari kami sebenarnya memang kalau bisa dibilang apa ya yang saya sesali dari sini Arjen Robben aja kalau saya nggak bisa Saya masuk ke tim ini. yang saya sesali adalah dua dua winger itu nggak dapat tempat di dua tim ini gitu. Ah, iya, Robben Ribery itu sama sekali keluar nggak dari terpakai formasi ya. ini. Padahal di formasi sebelumnya mereka itu Hmm. mendominasi kan. Iya, iya. Justru pada saat ini malah jadi nggak masuk ya. Iya. Cuman memang paling Arjen Robben sih kalau dari saya karena memang kalau mau diposisikan di sebelah kanan posisi Joshua Kimmich sebenarnya tujuan terkait untuk compact di lini tengah itu akan terganggu. Mm-mm. Yang Memang harus ada menarik yang dikorbankan. menariknya lagi ini loh, apa Uh, dari formasi suka-suka ini, dari kamu dari Median itu lebih berimbang antara Bayern Munchen dengan Barcelona. Beda banget ah, dengan formasi sebelumnya. Formasi iya sebelumnya iya itu iya iya. kayaknya lebih nggak se ekstrim ini pemilihannya. Lebih ekstrim lagi saya. Saya baru nyadar kalau ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Barcelona di tim. Barcelona. Iya, Iya. David Villa malah yang sebelumnya kayaknya nggak bakalan disentuh iya. masuk di sini. Sisa di sini aja sampai lengkap nih. Sisa Philip Lam digeser. Eh, Oke. Oke, jadi sampai sini dulu diskusi kita dengan saya Median dan Mirwan terkait base 11 dari Pep Guardiola. Diskusi kita berikutnya akan kita sambung dengan pemilihan base 11 dari Jose Mourinho selama karir kepelatihannya. Mungkin mulai dari Chelsea, Inter Milan, mm-mm. kemudian Real Madrid. United masuk nggak? United itu kayaknya jadi bikin pengerusak semua segalanya nanti. Janganlah. Jangan dimasukkan. Siapa mau dimasukkan coba? Satu-satunya yang bisa masuk di pembanding skuadnya Jose Mourinho itu David De Gea sih. Oh, David De Gea. Oh, iya. Iya, dari semua itu cuma dan Zlatan Ibrahimovic mungkin ya. Tapi selain daripada itu kayaknya nggak ada yang kompeten deh Zlatan nanti masuk di di wild card masih ya. sempat ketemunya Barcelonanya. Enggak ya. Sorry bukan. Di Enggak, Barcelona itu. enggak ketemu dia. Oke, jadi nanti untuk pemilihan tim selama karir kepelatihan Jose Mourinho nanti kan coba kita diskusi yang berikutnya. Tentunya akan ada kejutan lah bagi teman-teman semuanya. Karena siapa tahu AS Roma nanti mau dimasukkan ya kan? Aduh, AS Roma skuad sekarang itu enggak ada. Kasihan betul.
Siapa tahu ya kan, Tammy Iya Abraham iya, ya kan. Tammy Abraham atau Nicolo Zaniolo ya kan. Iya, iya, iya. Oke, jadi bagi teman-teman dinantikan aja video kita berikutnya, lanjutan dari sini juga, yaitu Best 11 dari Jose Mourinho. Sekian dari kami, dari saya pamit undur diri Midian, dan di seberang sana ada Mirwan. Yuk, Selamat malam, sampai jumpa kembali. sampai jumpa. Bye bye.